الله من الشيطان الرجيم. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, diperhatikan tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Dua ra ada tasdidnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, haknya diperhatikan ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya, untuk panjangnya Maliki termasuk mad tabi'i, panjangnya istilah natural, tabi'i itu natural. Maliki karena banyak imam Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Siratal ladzina an'amta 'alaihim. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi ghairi ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan lupa tasdid. Buat sama lam. Waladdallin. Waladdallin aja. Waladdallin. Waladdallin. Tasdid ya. Jangan bacanya waladdallina. Waladdallin tasdid ya. Nah, sekali lagi terakhir waladdallin. Ya. Ada sedikit juga masalah tasdid. Kadang kebiasaan yang banyak orang baca walaupun bukan salah tapi mungkin termasuk dalam kategori takalluf. Takalluf itu istilah takalluf itu kayak berlebihan. Ya, sehingga sesuatu yang berlebihan di dalam Quran itu dihindari. Ya, bukan masalah ini tidak menambah huruf, tidak mengurangi, tidak. Tapi ekspresinya tuh kadang atau gayanya berlebihan. Kadang begini, waladdallin. Nah, enggak usah. Waladdallin. Hanya pasti saja, enggak usah. Nah, itu loh.
Jadi ada kayak, diayunkan. kayak diayunkan atau kayak ada apa? Apa istilahnya tuh kayak polisi tidur tuh. Dinaikkan. Nah, itu hal-hal semacam ini sebenarnya hal yang sederhana tapi usaha dihindari. Ada beberapa hal yang insya Allah kami ingin menambah tentang surat Al-Fatihah sebelum kita masuk surat Al-Baqarah. Itu adalah diantaranya kita seperti kita ambil pelajarannya lalu bahwasanya surat Al-Fatihah jumlah ayatnya 7 ya. Ya, semua ulama sepakat 7. Hanya perbedaannya apakah 7 itu dengan Bismillah atau tambah Bismillah. Nah, yang bilang dengan Bismillah ya sesuai dengan yang ada dalam Quran ini. Yang bilang tambah Bismillah maka tadi ayat yang ke-7 dibagi 2. Jadi suratal ladzina an'amta 'alaihim berarti satu ayat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka sudah saya jelaskan dalam pelajaran lalu bahwasanya bagi yang bisa menyambung sebaiknya menyambung. Tapi tadi karena untuk supaya melatih baca yang benar, jadi kalau saya menyambung kasihan yang lainnya. Ya. Saya sendiri pribadi kalau memang nggak ada masalah, nggak flu, nggak apa, napas nggak terpotong, nyambung. Karena afdalnya menyambung. Justru malah karena ada pun juga ulama yang mengatakan nggak boleh dipotong. Tapi enggak, ya boleh, tapi sebaiknya ya tidak dipotong karena ada yang terlalu keras. Nggak boleh itu enggak enggak. Nah, jangan mempersulitkan ya. Jadi hanya kalau bisa afdolnya disambung. Itu aja. Nah, kita seperti kita menjelaskan pun juga yang mana betapa pentingnya surat Al-Fatihah sehingga dianggap salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah sholatnya jika tidak membaca surat Al-Fatihah. Dalam mazhab seperti ini, mazhab Imam Abu Hanifah tetap sholatnya sah tapi berdosa. Ya. Bagaimanapun menunjukkan tetap namanya surat Al-Fatihah itu penting di dalam sholat. Ya, di dalam termasuk bacaan penting di dalam sholat. Huruf Al-Fatihah dihitung oleh para ulama jumlahnya 100 bukan ayatnya ya, hurufnya. Jika kita membaca Maliki Yaumiddin, kita sudah menjelaskan bahwa ada bacaan Maliki Yaumiddin pakai alif, ada yang tanpa alif, Maliki Yaumiddin. Bagi yang membaca Maliki Yaumiddin pakai alif, maka berarti jumlah huruf Fatihah 156 huruf. Ya. Tapi bagi yang membaca dengan tanpa alif ya, Maliki Yaumiddin, maka jumlah huruf Fatihah menjadi 155 huruf. Nah, itu hanya nambah 1 dengan Maliki karena tambahan alif jadi 156, tanpa Maliki dibacanya Maliki tanpa alif berarti menjadi 155. Huruf Al-Fatihah perlu kita mengetahui huruf di dalam bahasa Arab. Huruf hijaiyah, alif ba, abjad atau alif ba. Itu jumlahnya berapa huruf? 28 huruf, mulai alif sampai ya. Ada yang nambah-nambah lam, alif, hamzah itu enggak termasuk huruf itu ya. Termasuk huruf ya. Tambahan itu. Itu tambahan. Jadi saya lihat banyak metode-metode yang baru mengajarkan pakai lam, alif ya, hamzah, apalagi ada waw, hamzah dan seterusnya, enggak termasuk huruf hija mulai alif sampai ya, mulai alif sampai ya. Nah, di dalam surat Al-Fatihah semua huruf hijaiyah ada kecuali 7 huruf. 7 huruf tidak ada di dalam surat Al-Fatihah ya. 7 huruf tidak ada di dalam surat Al-Fatihah. Urutannya huruf sa, dan kemudian huruf jim, dan kemudian huruf kha dan huruf zai. Setelah itu huruf shin, huruf dha, huruf fa. Itu tidak ada. 7 huruf ini tidak ada di dalam surat Al-Fatihah ya. Bahkan ada yang juga yang membuat bacaan 7 hurufin kharajat al-Fatihah
Thajin. Ini jadi satu kata, thajin. 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 Khazin. Kha zai. Syadfin shin dha fa ya. Atat mutatabi'ah. Jadi ini urutannya sesuai dengan huruf alif ba ta. Itu yang pertama huruf tha, tidak ada di dalam surat Al-Fatihah. Huruf jim, thaj ya, tha jim. Jim tidak ada di dalam surat Al-Fatihah. Khazin, huruf kha tidak ada dalam surat Al-Fatihah. Zin, zai, huruf zai tidak ada di dalam surat Al-Fatihah. Lalu kemudian 3 huruf terakhir shin tidak ada di dalam surat Al-Fatihah. Dha tidak ada di dalam surat Al-Fatihah yang pakai alif ya. Tidak ada dalam surat Al-Fatihah. Huruf fa tidak ada di dalam surat Al-Fatihah. Ada yang ketinggalan mungkin mau tulis? Sudah? Nah, ya. Bahkan Allah Alam sudah mengatakan 7 huruf ini yang tidak ada dalam surat Al-Fatihah itu banyak dan seringkali dipakai oleh penyihir-penyihir ya, huruf-huruf ini ya. Bahkan memang sihir bisa juga menggunakan ayat-ayat Quran atau dibolak-balik ya, dibolak-balik, dirusaknya. Alhamdulillah. Nah, ada sedikit tambahan di luar Al-Fatihah ada 2 ayat di dalam Al-Quran. Masing-masing dalam satu ayat itu ada seluruh huruf hijaiyah. 28 huruf itu ada. Nah, ya, ayat diantaranya akhir surat Al-Fatihah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'asyiddu 'alal kuffar sampai akhir ayat ya. Ayat terakhir di dalam surat Al-Fatihah itu semua huruf mulai alif sampai ya ada semuanya. Tapi enggak berurut alif ba ta, enggak, maksudnya ya 28 huruf itu ada di dalam satu ayat. Memang ayatnya agak panjang ya. Ayatnya agak panjang, berapa? Sekitar 5 garis. Juga satu ayat lagi, ayat di dalam surat Al-Imran. Ayat nomor berapa ya? Coba lihat. Ayat iya. Surat Al-Imran. Thumma anzala 'alaikum ba'dal ghammi ya. Iya, ayat 158. Ya, surat Al-Imran. Surat Al-Imran ayat 158. Nah, itu termasuk sama juga. Satu ayat ya. Di situ ada seluruh huruf hijaiyah mulai alif sampai ya. Itu diawali dengan thumma anzala 'alaikum min ba'di ghammi amanatan nu'asa. Ya syaitan minkum. Ini ayat ini sampai akhirnya. Dari awal ayat sampai akhir ini satu ayat ini ada 28 huruf hijaiyah semuanya. Jadi di dalam Al-Qur'an ada 2 huruf ya, ada dua ayat yang ada seluruh huruf hijaiyah yang ada di dalam 2 ayat ini. Yang pertama ayat yang di akhir surat Al-Fatihah Muhammadur Rasulullah. Ayat yang kedua ayat yang 154 di dalam surat Al-Imran. Nah, kembali surat Al-Fatihah ada 7 huruf yang tidak ada dalam surat Al-Fatihah. Itu huruf tha, jim, kha, zai, shin, dha, fa. Ya. Ya. Ada juga surat Al-Fatihah memiliki banyak nama. Ya. Ada ulama yang mengatakan sampai 20 sekian, ada yang sekitar. Hasil akan tetapi ada satu nama yang menarik dalam surat Al-Fatihah, itu adalah salah satu nama surat Al-Fatihah itu, walaupun ya salah satu nama surat Al-Fatihah itu adalah As-Shalah. Namanya Shalah. Nah, dari mana ini? Ada hadisnya. Hadis ya pernah nih sabda Rasulullah SAW ketika yaqulullah azza wa jal ya, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Salat saya telah, kata Allah SWT, Allah SWT membagi salat menjadi 2 bagian. Bagian untuk Allah Subhanahu wa taala, bagian untuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ya, di dalam maksud salat sini, fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, jika hambaku ya, mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, ya, maka berarti ini pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan bahwa hambaku telah
mensyukuriku atau mengucapkan kata-kata syukur hamdalah. Lalu kemudian fa idza qala Ar-Rahmanir Rahim. Nah, jika hambaku mengucapkan kata-kata Ar-Rahmanir Rahim, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, athna alayya 'abdi, saya telah dipuji oleh hambaku. Wa idza qala al-'abdu Malik Yaumiddin. Nah, ketika hambaku ya mengatakan Malik Yaumiddin, maka Allah Subhanahu mengatakan saya telah diagungkan dan dimuliakan oleh hambaku. Lalu wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Subhanahu mengatakan, nah ini antara saya dan hambaku. Sampai akhir ayat ini, ya, ini hanya khusus antara Allah Subhanahu dan hamba Allah Subhanahu taala. Yang pertama khusus untuk Allah Subhanahu taala, yang kedua dari hamba Allah Subhanahu taala yang mana Allah Subhanahu mengatakan ini hanya hal yang khusus, ya, sesuatu yang khusus antara Allah Subhanahu dan hambanya. Sehingga di akhir hadis ini Allah Subhanahu mengatakan, hadza baina wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini antara saya, nah, antara aku dan hambaku, dan apa yang permohonan hambaku saya akan menerima dan mengabulkan, mengijabahkan semuanya. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini yang dimaksud dengan sholat ternyata suratul Fatihah. Nah, menjadi dua bagian, itu seperti kita menjelaskan dalam pelajaran lalu, surat Al-Fatihah kan menjadi tiga. Pertama itu pujian Allah, kemudian setelah itu ikrar, setelah itu doa. Nah, bagian pujian ini semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagian ikrar nanti bawa doa ini untuk hamba Allah Subhanahu wa taala, dan ini sesuatu amalan yang antara Allah Subhanahu wa taala dan hambanya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sebenarnya nama-nama surat Al-Fatihah banyak, tapi yang paling terkenal itu adalah Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, Ummul Kitab, dan Al-Mathani atau Sab'al Mathani. Sebelum kita memasuki surat Al-Baqarah, kita perlu mengetahui ada istilah yang seringkali dibahas di dalam Al-Quran, itu adalah Makkiyah dan Madaniyah. Surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Makkiyah dari kata-kata Makkah, Madaniyah dari kata-kata Madinah. Apa yang dimaksud dengan ini? Kata-kata Makkiyah dan Madaniyah. Jadi surat-surat Al-Quran bisa jadi Makkiyah, bisa jadi Madaniyah. Ada beberapa pendapat ulama tentang definisi Makkiyah dan Madaniyah. Akan tetapi yang paling diutamakan itu adalah yang dikatakan Makkiyah itu adalah surat-surat yang diturunkan oleh Allah SWT sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Mekah. Ya. Masa Rasulullah SAW di kota Mekah 13 tahun setelah diutus menjadi Nabi, itulah ayat-ayat yang turun dalam masa itu termasuk Makkiyah. Sedangkan yang turunnya setelah hijrah itu namanya Madaniyah. Walaupun turunnya di Mekah. Seperti ayat ketika Rasulullah SAW haji, turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Turunnya di Mekah, tapi Madaniyah. Kenapa? Karena setelah hijrah. Ini paling gampang, paling mudah ini. Makkiyah sebelum hijrah, Madaniyah setelah hijrah ke Madinah. Ada pun juga yang mengatakan Makkiyah itu yang turunnya di Mekah walaupun setelah hijrah. Ini pendapat kedua. Madaniyah yang turunnya di Madinah. Sedangkan ada yang ketiga yang mengatakan jika ayat-ayat ini ditujukan kepada penghuni Mekah, ya, kaum Quraisy, berarti Makkiyah. Kalau ditujukan kepada orang-orang yang ahli Madinah, maka diartikan Madaniyah. Tapi yang paling gampang, yang paling diutamakan yang pertama. Sebelum hijrah ke Madinah itu Makkiyah, setelah hijrah Madaniyah. Bisa jadi satu surat ini ada ayat-ayat yang sebagian Makkiyah, sebagian Madaniyah. Atau mungkin sebagian besar Makkiyah, tapi ada beberapa ayat yang turun di Madinah. Nah, tapi dilihat yang paling banyak mana mungkin itu. Nah, itulah definisi ini Makkiyah dan Madaniyah. Surat-surat yang Madaniyah di Madinah sebenarnya sedikit, ya, sedikit tapi banyak isinya. Hukum-hukum syariatnya banyak, ya. 19 surat.
surat turun di Madinah. Lalu kemudian sisanya yang turun di Mekah sebelumnya itu adalah 85 surat. 85 surat turun di Mekah, 19 surat turun di Madinah. Total surah-surah Al-Quran semuanya 114 surah. 114 surah, 19 di Madinah, sisanya 85 di mana? Di Mekah. Lalu surat Al-Fatihah ini yang menarik. Surat Al-Fatihah Makkiyah atau Madaniyah? Nah, surat Al-Fatihah ini termasuk salah satu surah yang terjadi dalam perbedaan pendapat antara ulama. Ada yang bilang Makkiyah, ada yang bilang Madaniyah, ada yang bilang sebagian turun di Mekah, sebagian turun di Madinah. Ada yang mengatakan turun 2 kali, di Mekah sekali, di Madinah sekali. Penurut yang mengatakan turunnya 2 kali berarti Makkiyah Madaniyah dua-duanya. Turun 2 kali. Nah, menurut pendapat ini bagi ulama disinilah salah satu arti dari mathani, as-sab'al mathani. Kita sudah menjelaskan pelajaran lalu. Fatihah dikenal dengan as-sab'al mathani. Apa arti mathani? Arti kita sudah menjelaskan mathani yaitu yang diulang setiap rakaat. Baca Fatihah itu setiap rakaat. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan mathani yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, hanya bagi umat Muhammad SAW. Nah, ini arti yang kedua. Arti yang ketiga ini, menurut yang mengatakan turunnya 2 kali, mathani berarti turun 2 kali. Turun di Mekah, turun di Madinah. Ini definisi al-mathani menurut yang mengatakan turun 2 kali. Tapi ternyata sebagian besar ulama ya mengatakan Makkiyah, turun di Mekah. Nah, kita lanjut surat Al-Baqarah. Ya, saya baca insyaallah sampai ayat insyaallah sampai ayat berapa nih? 10 ya. Ya. Jadi hanya simak saja ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما
أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah. Nama surat Al-Baqarah artinya sapi, ya. Al-Baqarah sapi. Ada beberapa nama selainnya, itu nanti kita akan bahas. Tapi kenapa surat Al-Baqarah namanya sapi? Yang dimaksud sapi apa? Sapi yang dikenal dengan sapi Nabi Musa atau kejadian peristiwa yang berkaitan dengan sapi, ya, di zaman Nabi Musa. Ada beberapa versi ceritanya, tapi singkat ceritanya ketika ada seorang membunuh orang lainnya lagi. Ada yang bilang sepupunya, ada yang bilang siapa keluarganya. Singkat cerita, membunuh orang lain, lalu kemudian orang yang dibunuh tadi itu korbannya ditaruh di tempat, ya, orang lain yang tidak bersalah. Nah, dituduh bahwasanya. Pokoknya singkat cerita datang kepada Nabi Musa minta solusi bagaimana ini. Ya, hanya yang bisa mengetahui atau bisa memecahkan permasalahan Nabi Musa. Lalu kemudian Nabi Musa, ya, bertanya kepada Allah SWT. Lalu kemudian Allah SWT memerintahkan Nabi Musa, bilang kepada mereka atau perintahkanlah kepada mereka untuk menyembelih sapi. Kira-kira kalau suruh menyembelih sapi kan gampang. Dari sapi mana saja sudah menyembelih sapi. Paling tidak usia berapa, sekian-sekian. Apa boleh usia sekian-sekian? Boleh. Ya sudah, selesai. Jadi kalau seandainya ingin bertanya, pertanyaanlah pertanyaan yang wajar. Ya, yang wajar. Apakah cukup kecil atau harus besar, usia sekian-sekian, kan selesai. Betina atau jantan, ya, ini mungkin yang pertanyaan yang perlu ditanyakan jika ini ditanyakan. Tapi enggak, ini sebenarnya sapi warna apa saja bebas, warnanya, usianya bebas. Tapi Bani Israel itu, ya, terkenal mereka itu apa istilahnya? Ngenyel, ya. Sukaan, ya, nggak mau sih, gampang nggak mau, sing tua. Nah, tanya kepada Nabi Musa. Pertama setelah diberitahu apa, innallaha ya'muru an tadhbahu baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala kalian untuk menyembelih sapi. Lalu dijawab oleh, padahal ini kan yang ngomong Nabi Musa. Apa kata mereka? Qalu atattakhiduna huzwa? Apakah Nabi Musa itu maksudnya bercanda sama kita? Maksud sama Nabi itu ngomong itu. Apa Nabi Musa serius tak? Kok disuruh nyembelih sapi? Ini permasalahan, ada pembunuhan disuruh nyembelih sapi. Lalu kemudian Nabi Musa beritahu bahwasanya Allah memerintahkan ini. Lalu kemudian setelah itu mereka bertanya, ya, sapi semacam apa? Dijawab, ada tiga pertanyaan yang berkaitan dengan masalah sapi tadi. Ya, biar supaya lebih jelas lagi dari ayatnya. Jadi tidak semudah itu mereka langsung menerima menjalankan perintah Nabi Musa menyembelih sapi, itu tidak, masih ada aja, ya. Nah, tanyalah kepada Allah SWT, warnanya apa? Qalu ma launuha, warnanya apa? Jadi pertanyaan pertama itu warnanya apa? Ya kalau menanya usianya berapa kan wajar. Warnanya apa? Ya sebenarnya bebas. Karena mereka bertanya dipersulit Allah SWT. Ya. Qalu ma launuha? Qalu qala innahu yaqul baqratun la fardu wa la bikrun awan baina dzalik, ya. Ya. Pertama mereka dijawab bahwasanya yang sapi yang sedang saja, ya, bukan yang tua, bukan yang sedang.
mereka masih belum puas. Bertanya kepada Allah SWT, warnanya apa? Ya. Pertama ya, sapi semacam apa sifatnya? Dia dijawab sifatnya yang apa istilahnya ya, yang sedang ya, enggak yang bukan yang tua, bukan. Enggak cukup itu, tanya lagi warnanya apa. Nah, karena tanya warnanya apa, harus cari yang warna kuning. Cari warna kuning paling sulit, ya, langka. Kenapa Allah SWT memerintahkan mereka dengan perintah yang sulit? Ya, karena mereka sendiri. Ini olah dari mereka ya. Sudah masih nanya lagi. Ya semacam apa? Ya, sapi yang tidak dikerjakan, sapi yang ya, apa istilahnya? La dzalulun tuthil ardha wa la tasqil harth. Yang tidak dikerjakan di sawah, yang tidak walhasil tidak digunakan ya sebagai ya peralatan di dalam sawah istilahnya untuk bekerjakan di dalam sawah. Terakhir sudah nemukan sapi itu dan ceritanya panjang dalam beberapa versi. Karena mereka itu tadi itu pertanyaannya itu sulit-sulit ya, mempersulit untuk bagi diri mereka sendiri, sehingga mereka susah mendapatkan sapi yang semacam itu dengan harga yang mahal. Ada dalam versi 10 kali lipat harga sapi yang biasanya dan mengatakan sepenuh kulitnya emas. Nah, setelah itu semuanya singkat cerita, perlunya apa? Kan itu sembelih. Perhatikan menyembelih. Setelah menyembelih, apa yang terjadi? Nah, bagian dari tubuhnya sapi itu disuruh disuntukkan kepada si mayat itu. Ada dalam versi dalam riwayat tulangnya. Begitu disuntukkan, ya, mayatnya berdiri hidup lagi dengan izin Allah SWT. Lalu kemudian ditanya, siapa yang membunuh Anda? Jawab fulan. Nah, jadi fungsinya hanya itu saja. Tapi ini diolor-olor semua. Jadi malah tambah sulit. Padahal mudah. Nyembelih sapi selesai. Dalam riwayat ya, yang pembunuhnya ini dalam riwayat yang datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa, ini sesuatu hal yang tidak bisa diselesaikan kecuali Nabi Musa. Jadi tolong cari pembunuhnya siapa? Katanya kena sendiri. Jadi kalau kita berpegang dengan riwayat ini menunjukkan betapa meremehkan nabinya segitu. Jadi seolah-olah kapal ketahuan saya mata ini, seolah-olah begitu. Inilah wataknya Bani Israel. Surat Baqarah salah satu namanya dikenal surat Bani Israel karena banyak ceritanya kaum Yahudi, banyak ceritanya Bani Israel ya di dalam surat Al-Baqarah ini tadi. Keutamaan surat Al-Baqarah. Yang pertama, termasuk surat Al-Baqarah ini surah yang Makkiyah, Madaniyah. Surah Madaniyah ya. Tadi kan Fatihah ada beberapa perbedaan pendapat, tapi yang lebih kuat Makkiyah. Sedangkan Al-Baqarah itu Madaniyah. Nah, ciri-cirinya sebenarnya bisa mengetahui ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Walaupun mungkin ada pengecualiannya. Contoh ya, surat yang Makkiyah dan Madaniyah itu bedanya apa? Makkiyah itu banyak ya ayyuhan nas. Itu rata-rata Makkiyah. Kalau Madaniyah ya ayyuhalladzina amanu. Jadi pembicaraannya di Mekah itu umum, lebih kepada kaum musyrikin. Sedangkan di Madinah lebih kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ini di antara ciri-cirinya. Juga di antara ciri-cirinya surat-surat yang di Mekah itu lebih banyak berbicara tentang kekuasaan Allah SWT, tentang iman, tentang ciptaan-ciptaan Allah SWT, berbicara tentang azab, ya, berbicara tentang cerita-cerita umat-umat terdahulu, para nabi-nabi. Itu Makkiyah lebih banyak di situ. Madaniyah sebalikannya, seperti dalam surat Al-Baqarah ini banyak hukum-hukum syariat. Menjelaskan hukum sholat, menjelaskan hukum puasa, menjelaskan hukumnya zakat, haji dan seterusnya, jihad, ini semuanya, pernikahan, ini semuanya
Madaniyah, Madinah. Juga di antara ciri-cirinya ayat-ayat yang berbicara tentang kaum munafikin itu rata-rata Madaniyah. Karena kaum munafikin adanya di Madinah. Kecuali satu surat ya, surat apa itu lupa lah. Ya, jadi tapi mayoritas sebagian besar kalau ada membicarakan masalah kaum munafikin berarti itu di Madinah, Madaniyah. Juga ayat-ayat yang menceritakan cerita-cerita Nabi Adam itu rata-rata Makkiyah, pengecualian dalam surat Al-Baqarah, Madaniyah. Ya, tapi selain itu bicara tentang cerita-cerita Nabi Adam itu rata-rata Makkiyah semua. Suatu hal yang menarik dalam surat Al-Baqarah ini, surat Al-Baqarah setelah Alif Lam Mim ya, 4 ayat pertama ini berbicara tentang orang-orang yang beriman. Berbicara tentang orang-orang yang sifat-sifat orang yang beriman. Lalu kemudian 2 ayat yang setelahnya berbicara tentang orang-orang kufar. Lalu kemudian 13 ayat setelahnya sampai ayat berapa? 20 ya. Ya, sampai ayat 20 berbicara tentang sifat-sifatnya orang munafik. Ya, juga diantaranya kesannya Allah SWT menjelaskan bahwasanya manusia ini terbagi menjadi 3. Ada orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman, ada yang ngambang, nggak jelas. Ya, munafikin ya, berpura-pura beriman tapi berpura-pura mereka beriman ya, beramal soleh tapi batinnya mereka enggak. Surat Al-Baqarah memiliki banyak keistimewaan. Ini terlepas dari fadilah, kita bicara tentang kelebihannya selain fadilah. Di antaranya surat Al-Baqarah adalah surat yang paling terpanjang di dalam Al-Quran. Nah, ini sudah jelas, semua orang tahu. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ada ayat yang paling terpanjang. Ya, ayat yang terpanjang. Jadi dikenal dengan ayatul dain. Ayat yang bicara masalah hutang. Itu ayat yang paling terpanjang di dalam Al-Quran, adanya di dalam surat Al-Baqarah. Ada pun juga ayat yang termasuk afdalnya ayat yang memiliki keutamaan, keistimewaan tersendiri, memiliki keunggulan dan fadilah tersendiri adalah ayatul kursi. Ada pun juga di dalam surat Al-Baqarah. Juga ada pun juga yang mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ada ayat yang paling terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masih ada perbedaan antara ulama. Ulama masih ada perbedaan pendapat antara ulama di dalam menentukan mana ayat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 pendapat, tapi 3 ayat ya, dari 5 pendapat ini 3 pendapat ini membahas tentang 3 ayat, semuanya ada di dalam surat Al-Baqarah, yang 2-nya di luar surat Al-Baqarah. Ini kalau mungkin dari segi kelebihan ya surat Al-Baqarah itu tadi. Ini kita masih belum bicara tentang keutamaan fadilah-fadilahnya. Surat Al-Baqarah memiliki banyak nama. Di antaranya seperti kita jelaskan tadi, selain nama Baqarah sendiri, ada pun juga yang menamakan surat Bani Israil. Ada di dalam hadis, tapi tadi yang Bani Israil mungkin bukan di dalam hadis ini, hanya para ulama saja. Ada di dalam hadis ya. Al-Baqarah sinamul Quran wa dzurwatuhu nazala ma'a kulli ayatin minha 80 malakan. Mana tadi? Ya. Termasuk keutamaan Al-Quran itu adalah digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti as-sanam. Sanam itu unta ya, kalau unta itu apa istilahnya, pundaknya unta itu ya, punuknya unta itu namanya sanam. Ada beberapa amalan di dalam hadis digambarkan oleh SWT
oleh Rasulullah SAW dengan seperti sana, jadi mulutnya unta, menunjukkan bahwasanya tinggi, ya derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Al-Baqarah itu sinam atau sanamul Quran kama Rasulullah majruwatuhu nazala ma'a kulli ayatin minha 80 malakan. Ini di antara fadilah-fadilah surat Al-Baqarah. Setiap ayat turun dari surat Al-Baqarah, Allah SWT menurunkannya dengan yang menurunkan 80 malaikat. Setiap ayat dari surat Al-Baqarah yang menurunkan itu 80 malaikat, ya. Allah alam apakah 80 malaikat itu bersama malaikat Jibril atau 80 malaikat menyerahkan kepada malaikat Jibril, nggak tahu. Pokoknya ini dalam hadisnya ini. Hadis dalam diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, Al-Baqarah sinamul Quran Rasulullah SAW wa zurwatuhu nazala ma'a kulli ayatin minha 80 malakan. Adapun juga fadilah, la taj'alu buyutakum maqabir, janganlah menjadikan rumah-rumah kalian seperti pemakaman atau seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah, sesungguhnya setan itu menjauh dari rumah yang mana di rumah itu penghuninya membaca surat Al-Baqarah. Ini diantara keutamaan fadilahnya surat Al-Baqarah. Ada juga hadis, iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah, karena orang yang membacanya atau yang mungkin istiqomah membacanya itu barokah, percaya yakin dengan surat Al-Baqarah akan mendapat keberkahannya. Wa tarkuha hasrah, orang yang tidak membaca surat Al-Baqarah itu dianggap orang yang rugi, ya. Wala tastati'uha al-batalah. Nah, di sini ada sahabat bernama Muawiyah bin Salam mengatakan wala tastati'uha al-batalah, tidak bisa dikalahkan oleh penyihir. Surat Al-Baqarah terkenal salah satu surat itu yang menangkal sihir. Nah, kalau biasanya kalau orang ada sihir di rumahnya atau ada yang membuat sihir pada dirinya, itu bisa diketahui ketika membaca surat Al-Baqarah. Entah bisa batuk, bisa apa, ada reaksi. Biasanya kalau baca surat Al-Baqarah atau dibacakan surat Al-Baqarah, walhasil bisa menolak, paling tidak maksudnya istilahnya mengeluarkanlah hal-hal yang ada dalam tubuhnya, ada energi buruk itu dari sihir tadi itu. Kalau tidak menghentikan, paling tidak biasanya disuruh membaca atau dibacakan surat Al-Baqarah itu berulang kali, itu bisa menetralis hal-hal yang semacam itu dalam rumah, bahkan kesurupan dan seterusnya. Di antaranya pun juga yang keras itu surat Al-Baqarah terkenal. Maka tidak heran di sini ketika penyihir tidak bisa tidak bisa menyerang atau tidak bisa berniat jahat jika orang ini istiqomah membaca surat Al-Baqarah. Biasanya diambil di ayat kursinya gitu ya, orang-orang itu akhirnya ayat kursinya karena bagian dari Al-Baqarah gitu, maksudnya ayat kursi itu mungkin begitu. Tapi kalau memang mau yang lebih efektif, yaitu baca surat Al-Baqarah berulang kali, maksudnya setiap hari atau bagaimana, itu lebih panjang. Tapi memiliki khasiat itu yang kuat. Bahkan dalam satu hadis, ketika Rasulullah SAW ingin mengutus sekelompok dari para sahabat ke suatu tempat, itu ditanya oleh Rasulullah, hafal apa dari Quran, hafal surat ini, hafal apa ini, satu surat Al-Baqarah, hafal surat Al-Baqarah, ya sudah, kamu yang jadi pemimpinnya mereka. Karena di situ Rasulullah SAW mengetahui betapa keutamaannya surat Al-Baqarah. Bahkan dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar mempelajari surat Al-Baqarah, bukan menghafalkan, beliau sudah hafal, mempelajari isi surat Al-Baqarah itu 8 tahun. Karena banyak hukum-hukum syariat yang banyak hikmah-hikmahnya, banyak
Di dalam surat Al-Baqarah. Ya, salah satu keutamaan surat Al-Baqarah ada 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah yang sebelum ini kita menjelaskan ada 2 cahaya yang dicurahkan oleh Allah SWT khusus ya, hanya bagi umat Rasulullah SAW, surat Al-Fatihah dan khawatim Al-Baqarah, akhir 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu tadi. Nah, ini nih tentang ayat 2 ayat dalam surat Al-Baqarah. Al-ayatan akhir surat Al-Baqarah man qara'a ma fi lailatin kafatah. 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, siapa orang yang membaca setiap malam maka akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mengartikan sedikit surat Al-Baqarah. Ayat yang pertama Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu termasuk dikenal dengan Fawatih as-Suwar ya. Membuka surah, huruf-huruf yang di awal-awal surah, yang mana menurut sebagian ulama minal mutasyabihat. Mutasyabihat itu yang ayat-ayat Quran yang tidak bisa diartikan atau tidak boleh diartikan. Tidak ada orang yang bisa mengetahui artinya. Ini menurut sebagian ulama. Sehingga banyak ahli tafsir Alif Lam Mim Allah alam artinya apa. Hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Akan tetapi ada sebagian seperti Ibn Abbas termasuk dari para sahabat, para ulama ahli tafsir yang mengartikan. Di antaranya pengertian Ibn Abbas, Alif Lam Mim, alifnya kata-kata ana. Ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang dirinya. Ana, aku. Ya. Lam, Allahu. Ain, mimnya a'lam. Ana Allahu a'lam. Aku. Ya, Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Ini menurut pendapat Ibn Abbas. Tapi sebagian rata-rata ulama tidak ada yang mengartikan, semuanya mengatakan Allah a'lam bi muradihi, hanya Allah SWT dan Rasulnya yang mengetahui. Sama dengan seperti Hamim ya, kaf ya ain sad, ayat-ayat dan ayat Hamim ain sin qaf, ayat-ayat yang lainnya sifatnya yang kurang lebih sama seperti ini. Semuanya termasuk dari rahasia-rahasia Al-Qur'an. Mungkin Allah SWT bisa membuka arti dari makna dari hakikat huruf-huruf ini kepada orang-orang tertentu. Ya, seperti ada salah satu seorang aulia yang tidak mensadarkan diri beberapa hari. Nah, setelah bangun cerita, saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap huruf dari huruf Al-Qur'an sebesar gunung. Ya, diperlihatkan di dalam keadaan tidak sadar itu makna-makna ya huruf Al-Quran, setiap huruf itu menjadi seperti sebesar gunung. Nah, ini ya hanya Allah SWT yang bisa mengetahui artinya. Yang perlu kita mengetahui sesuatu hal yang menarik itu, setiap ayat yang dimulai dengan huruf-huruf alif lam mim, hamim, ain sin qaf, kaf ain sad, mesti selalu setelah itu mesti berbicara tentang keutamaan, keunggulan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran. Mesti. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Selalu mesti setelah ayat-ayat yang semacam ini ada pujian tentang memuji Al-Quran, memuliakan Al-Quran, mengunggulkan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran pasti. Setelah ayat-ayat yang huruf-huruf itu pasti setelah itu selalu bicara tentang Al-Quran, betapa agungnya Al-Quran, betapa besarnya barokahnya Al-Quran. Nah, coba lihat contoh ayat yang ada. Surat apa ya? Surat setelahnya, surat Al-Imran. Contoh setelahnya.
Ya. Imran dimulai dengan Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwa nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan linnas sampai akhir ayat. Selalu itu setelah bicara tentang huruf-huruf semacam itu dari itu selalu bicaraannya tentang Al-Qur'an. Nah, ini ya, termasuk hal yang menarik ini. Lalu kemudian dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau kita lihat di dalam imlaknya di sini ada 3 titik, ada enggak? 3 titik, dua sisi. Yang satu di atas la raib, yang satu di atas fihi. Ada semuanya ya? Menemukan 3 titik. Ya. Artinya apa itu? Ada yang tahu enggak? Hah? Berarti salah satu ya. Kalau berhenti fihi la raib, berarti fihi selalu nyambung. Nggak boleh berhenti. Kalau nggak berhenti la raiba, maksudnya mau berhenti di fihi nggak apa-apa. Kalau disambung semuanya nggak masalah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, disambung semuanya nggak masalah. Tapi yang jadi masalah kalau berhenti. Nah, kalau berhenti di yang pertama nggak boleh berhenti yang kedua. Nggak boleh berhenti 2 kali. Di 2 titik tadi itu. Lalu kemudian dzalikal kitabu la raib, bisa dibaca begitu, fihi hudan lil muttaqin, atau dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, tapi apa ya, kalau di berhenti pertama kedua ada kesannya yang agak berbeda. Dzalikal kitab ketika berbicara tentang Alif Lam Mim, Allah SWT bilang dzalikal kitab itu. Kitab itu kan itu jauh. Kenapa tidak bilang hadzal kitab ini? Nah, kata para ulama ini memberi tanda bahwasanya artinya itu jauh, artinya itu dalam. Ya, banyak ilmunya, banyak hikmahnya, banyak rahmatnya, banyak barokahnya, banyak sirnya, itu nggak bisa dijangkau saking jauhnya. Dzalikal kitab. Nah, seperti laut, ujungnya mana? Sana. Saking dalamnya, saking banyaknya ilmunya ya, saking ya tidak ada orang yang menguasai ilmu Al-Quran, tidak ada. Saking. Maka oleh karena itu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam bacaannya mengatakan, ala innahu al-bahrul muhit. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah al-bahrul muhit, samudra. Nah, lautan samudra yang menyeluruhi segala ilmu ya. Wa ghairuhu minal kutubi, dan kitab-kitab selain Al-Quran, kitab-kitab suci selain Al-Quran atau kitab ilmu apa saja selain Al-Quran, anharun tumaddu minal bahri, ibaratnya sungai-sungai yang sumbernya dari lautan Al-Quran, samudra Al-Quran tadi. Saking banyaknya ilmunya, saking dalamnya, saking jerunya itu sampai diisyaratkan dzalika. Sana jauh. Artinya maknanya jauh. Bukan ini, enggak. Dzalikal kitabu la raib. Kalau berarti la raib itu adalah Alkitab, Al-Quran, la raib, yang tidak diragukan lagi. Tidak diragukan kebenarannya. Ya. Atau Alkitab, kitab yang sempurna. Ya, kitab yang paling sempurna, tidak ada yang lebih sempurna lagi dari Al-Quran, dan ini tidak bisa diragukan. Ya. Satu huruf dari Al-Quran itu kalau dirubah, dicari huruf yang diletakkan di tempat itu yang lebih baik, nggak akan bisa manusia. Dimajukan, dimundurkan, nggak bisa. Ya, tidak ada yang lebih baik daripada susunan yang telah disusun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sesuatu hal yang kemukjizat Al-Quran ya. Kemukjizatan Al-Quran itu orang-orang, walaupun mereka zaman dahulu Quraisy, walaupun mereka itu memusuhi ya,
kaum muslimin ya, mereka yang membantah agama Islam, tapi mereka tidak bisa memungkiri keajaiban Al-Quran. Tidak ada satupun yang berani menantang Al-Quran, tidak ada. Karena begitu dengar Al-Quran, waduh, tahu ya, sadar tahu dirinya ini, saya ini siapa, setinggi apapun, sefasih apapun ini masih belum nyampe ke kefasihan dan tidak bisa mengalai atau bahkan malah istilahnya menjalan ya, menyimbangkan ilmunya dengan Al-Quran, palingnya nggak bisa, apalagi mengalahkan Al-Quran. La raiba fih, yang tidak ada keraguannya sama sekali atas kesempurnaannya, kebenarannya, ilmunya, hikmah-hikmah Al-Quran. Hudan lil muttaqin. Ya, kalau berarti la raib fihi hudan lil muttaqin, yang mana isinya hidayat bagi orang-orang, penuh dengan hidayah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau berhenti la raib fihi hudan lil muttaqin. Ya, kalau saya sendiri lebih suka berhenti di sini. Biasanya orang berhentinya malah la raiba fihi, berhenti di fihi atau disambung. Tapi dari segi artinya itu lebih menarik, la raib fihi hudan lil muttaqin. Kalau disambung berhentinya fihi, dzal kitab la raiba fihi. Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna, ya, kitab yang paling yang banyak ilmunya, banyak hikmahnya, banyak barokahnya yang tidak diragukan, ya, yang penuh, ya. Fihi, di dalam Al-Quran isinya penuh dengan semuanya hudan lil muttaqin, membawa hidayah bagi orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang mana mereka beriman dengan hal-hal yang gaib. Iman dengan hal-hal yang gaib yang dipuji oleh Allah SWT, karena yang mereka percaya, yang mereka yakin ini mendasarkan apa? Mendasarkan hal-hal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan hal-hal yang gaib hanya mendasarkan tirakat dan seterusnya, enggak. Mendasarkan dengar dari sana sini, enggak. Jadi sesuatu yang gaib, yang benar, ya, yang hak, ya, yang mereka percaya karena apa? Datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu mereka percaya dengan Nabi Muhammad SAW, dengan apa yang disampaikan oleh Allah SWT, oleh Nabi Muhammad SAW tentang Allah SWT. Di mana Allah SWT beriman dengan para rasulnya, dengan nabinya, dengan kitab-kitabnya, dengan takdirnya, dengan hari kiamat, ya. Ini semuanya rukun-rukun iman yang 6 kita tahu semuanya. Ya, maka orang pasti iman dengan itu, pasti harus ada petunjuknya. Yang mana petunjuknya ini pasti bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang yang ceritanya beriman tanpa, ya, melalui jalur Nabi Muhammad SAW, nggak ada. Pasti para ulama, para sahabat lalu kemudian langsung bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam satu hadis yang mana Rasulullah SAW merindukan, ya, saudara-saudaranya, kata Rasulullah SAW, saya merindukan saudara-saudaraku yang kelak akan datang nanti di akhir zaman. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, bukannya kami saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, kalian adalah sahabat-sahabatku. Akan tetapi saudara-saudaraku nanti orang-orang yang akan kelak datang di akhir zaman, yu'minuna bi wa lam yarawni, mereka beriman dengan apa yang saya telah menyampaikan kepada mereka, sedangkan mereka tidak melihat saya, sedangkan mereka belum tidak pernah bertemu dengan saya. Ini mereka beriman dengan hal yang gaib tadi itu, yang semuanya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Wa yuqimunas shalah, dan kedua, dan ya, wa yuqimunas shalah, yang mendirikan sholat. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wa yusalluna, dan sholat, tidak. Karena beda, ya, antara orang yang sholat sama orang yang mendirikan sholat. Mendirikan sholat, ya, dengan sunnah-sunnahnya, dengan doa-doanya, ya, dengan khusyuknya, dengan semangatnya semua ini. Nah, inilah yang membuat, ya, yang berbuah ini sholat yang semacam ini, yang dicari, yang diinginkan oleh Allah SWT, sholat yang semacam ini. Bukan hanya sekedar sholat saja, tidak.
Maka mereka dipuji oleh Allah SWT. Dan wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka memberi ya, membagi-bagi dari rezeki yang diberikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang-orang yang berinfak, kita tidak bahas masalah yang wajib ya, zakat ini wajib, memang wajib sudah harus dikeluarkan, tapi yang sunnah-sunnah, sedekah, wakaf dan seterusnya ya, beramal soleh. Karena orang yang menyadari hal demikian ini, itu menyadari bahwasanya, maksudnya membagikan rezekinya itu, mereka menyadari bahwasanya apa yang ada di tangan mereka itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan milik mereka. Nah, sehingga mereka infak itu tidak merasa keberatan dari itu. Nah, tidak merasa iman dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini, alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman lalu kemudian dan sholat dan membagi rezekinya, mungkin bisa diartikan zakat dan sedekah dan seterusnya. Ada dua hal yang menarik. Yang pertama itu adalah selalu di dalam Al-Quran ketika Allah SWT memuji orang-orang beriman selalu beramal soleh. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Ya. Wa yu'minu billahi wa ya'mal shalihan, selalu. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Iman tanpa amal tidak berguna, apalagi amal tanpa iman tambah. Jadi harus dua-duanya harus bergandeng. Selalu kalau kita lihat bicara tentang iman, setelah itu amal soleh. Ya. Ini hal yang pertama. Jadi tidak bisa dipisahkan antara iman dan amal soleh. Hal yang kedua, antara sholat dengan zakat. Ya. Wa aqamus sholata wa atuz zakata wa aqimus sholata wa atuz zakata, selalu menggandeng antara sholat dengan zakat. Sehingga ketika Rasulullah SAW wafat, itu Sayyidina Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad karena tidak mengeluarkan zakat. Sahabat-sahabat yang mengatakan mereka mengucapkan dua kata syahadat. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Saya tetap akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Yang mana Allah SWT dalam firman ayatnya tidak pernah memisahkan antara sholat dan zakat. Maka orang-orang yang memisahkan antara sholat dan zakat, saya akan memerangi mereka. Ya, saya melawan dan memerangi mereka. Lalu kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan Allah SWT memuji orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah SWT menurunkan kepada Rasulullah SAW dan kepada wa ma unzila min qablik, dengan apa yang Allah SWT menurunkan dari kitab suci yang sebelumnya, umat terdahulu sebelumnya, Al-Quran, yang mana seperti yang kita tahu bahwa salah satu rukun iman beriman dengan kitab-kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak beriman dengan itu, hanya beriman dengan Al-Quran, dikatakan tidak beriman. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin dengan adanya kiamat. Keyakinannya yang dipuji oleh Allah SWT bukan hanya sekedar yakin, tahu tapi tidak beramal soleh, tahu tapi tetap maksiat, enggak. Tahu dan mereka beramal soleh, mereka menjauh maksiat ya. Mereka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini yang dipuji oleh Allah SWT. Ulaika, mereka itu orang-orang yang beriman, sholat, kemudian mensedekahkan atau membagi rezekinya, beriman dengan hal-hal yang kitab-kitab telah suci oleh Allah SWT, beriman dengan kiamat ya, yaumul akhir. Ulaika, mereka itu adalah orang-orang yang ala huda min rabbihim, yang telah diberi hidayah, inayah, taufik oleh Allah SWT ya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang diberi kemenangan oleh Allah SWT, meraih kemenangan karena diselamatkan oleh Allah SWT dari api nerakanya, dan diberi kemenangan karena dimasukkan surganya, dan mendapatkan ampunan Allah SWT, mendapatkan rahmat Allah SWT, mendapatkan maafkan Allah SWT, mendapatkan keberkahan Allah SWT, dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipuji oleh Allah SWT, orang yang diselamatkan oleh Allah SWT dari nerakanya, masuk orang minal muflihin yang diselamatkan dan ya mendapatkan ampunan Allah SWT, maghfirahnya, mendapatkan keberkahannya, rahmatnya, dan berkata Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
Allah Subhanahu wa taala. Fatihah. Al-Fatihah. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم يا إله المعبود التفضل والجود جد لنا بالمقصود بالقرآن العظيم وبلوغ الآمال وصلاح الأحوال والقبول والإقبال بالقرآن العظيم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم وصفاء الأسرار وتوالي الأنوار وامتداد الأعمار بالقرآن العظيم ربنا فانفعنا وبه فارفعنا واهدنا وارحمنا بالقرآن العظيم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم وفقنا للخيرات واتباع الآيات في جميع الأوقات بالقرآن العظيم أنت رب الأرباب الغفور التواب تب على من قد تاب بالقرآن العظيم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم يا مسابب الأسباب يا عزيز يا وهاب إننا لك طلاب بالقرآن العظيم فرج به أحزاني ثبت به إيماني ربي فاصلح شاني بالقرآن العظيم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم ربي فاشرح صدري ربي فاشدد أزري ربي وارفع ذكري بالقرآن العظيم ربي فاصلح قلبي ربي واغفر ذنبي ربي واستر عيبي بالقرآن العظيم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم ربي واغفر وارحم واعف عما تعلم أنت أعلم وأكرم بالقرآن العظيم ربي واصلح الأمة وأزل الظلم واجل عنا النقمة بالقرآن العظيم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم رب وفق للسير في طريق أهل الخير واكفنا كل الضير بالقرآن العظيم عمنا بالرحمة وكمال النعمة واندفاع النقمة بالقرآن العظيم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم علمنا يا علام واضحات الأحكام وشرائع الإسلام بالقرآن العظيم وطريق التقوى والسبيل الأقوى لننال الرجوى بالقرآن العظيم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم رب وافتح الأخفى عن قلوب الأغفال يبلغون الآمال بالقرآن العظيم رب وافتح الأخفى عن قلوب الأطفال يبلغون الآمال بالقرآن العظيم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم واجعلهم قرة عين يعرفون العلمين ويحوزون الزين بالقرآن العظيم واصلحهم واهديهم رب بارك فيهم ربنا يهديهم بالقرآن العظيم
يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم. دائما ربي صل على النبي المرسل بالكتاب المنزل بالقرآن العظيم، وعلى كل الآل والصحابة الأبطال ودعاة الجهال بالقرآن العظيم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم. Ini doa tawasul dengan Al-Quran. Jadi khusus untuk setelah penutupan majelis ini, insyaallah kita setiap hari baca doa ini. Allah SWT.